Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Berbagi Aksi Nyata oleh Guru Penggerak yang difasilitasi oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu guru hebat dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat bertemu kembali dalam acara ini. Kali ini kita bertemu dalam acara bincang-bincang episode yang ke-7. Temanya kali ini adalah budaya positif dan kesepakatan kelas. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Endah Kurniawati, saya dari SMA Negeri 1 Banyumas. Sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu susunan acara supaya kita bisa semoga semua berjalan lancar. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Guru Penggerak. Lalu yang keempat, bincang-bincang sesi 1 dengan Ibu Ika Puji Astuti dan bincang-bincang sesi 2 dengan Ibu Wahyuliani. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak Ibu guru hebat, mari kita tunduk sejenak memohon rahmat Tuhan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih untuk Pak Amin dan Bu Maya. Kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan mulai acara bincang-bincang kita dengan tema budaya positif di sekolah. Ada dua narasumber kita yang akan berbagi aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah mereka masing-masing. Dua narasumber hebat kita adalah Ibu Ika Pujiastuti dan Ibu Wahyu Liani. Beliau dari Ibu Ika Pujiastuti dari SMA Swasta Jenderal Sudirman Purwokerto dan Ibu Wahyu Liani dari SMA 3 Purwokerto. Sesi pertama kita akan berbincang-bincang dan sebelumnya Bu Ika Pujiastuti akan memberikan sharing atau berbagi bagaimana menerapkan budaya positif, lalu kemudian upayanya yang ada di sekolah beliau. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber hebat kita, Ibu Ika Pujiastuti, SPD MPD. Beliau adalah guru di SMA Swasta Jenderal Sudirman Purwokerto dan dari tahun 2009 sampai sekarang, tapi sebelumnya sangat aktif di SMA Nasional 3 Bahasa Putra Harapan Purwokerto dari tahun 2016 sampai 2021. Beliau sangat bersyukur ya Ibu Ika. Gimana Bu Ika, sehat nggih? Semoga bahagia. Alhamdulillah Bu. Supaya bisa berbagi aksi nyata yang sudah dilakukan. Bu Ika ini kita ikut bersyukur karena terbawa di P3K di SMA Negeri 1 Purwokerto. Luar biasa. Beliau juga baru saja menyelesaikan master pendidikan di UMP dan itu sangat membanggakan sekali ya Bu Ika. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk kita bisa berbincang-bincang lebih jauh, lebih dekat, bagaimana Bu Ika, monggo Bu Ika silakan untuk memulai sharingnya, berbagi aksi nyatanya tentang budaya positif. Artinya apa? Budaya positif di sekolah itu secara khusus selalu diupayakan dan strategi seperti apa yang diterapkan oleh Ibu Ika Pujiastuti. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita akan dengarkan sharingnya. Silakan Bu Ika. Baik Bu Enda, terima kasih atas waktunya untuk moderator dan teman-teman hebat yang ada di room ini. Sedikit saya akan berbagi
aksi nyata yang telah saya laksanakan selama kegiatan ini berjalan, berarti sebelum pandemi dan akhirnya sekarang adalah tatap muka ya, dari yang 50% sampai dengan 100%. Baik, saya langsung saja ke materi saya. Saya akan share screen. Sebelumnya, ada yang bisa membantu saya untuk share materi saya, mungkin Bu Wahyu atau Bu Endah? Sudah terlihat? Sampun. Nggih. Sebentar, sebentar, sebentar. Sudah, Bu. Sampun nggih. Oh iya, sudah bisa terlihat nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih waktunya. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita apa yang sudah saya laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran berpihak pada murid dengan konsep budaya positif di sekolah. Sebelum kita masuk pada budaya positif yang ada di sekolah, nih Bapak Ibu, kita pasti memahami apa yang kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, bagaimana pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan itu bisa membuat anak merasa nyaman, kemudian anak merasa dia memiliki sekolahan itu. Nah, di sini saya memberikan masukan kepada anak-anak bagaimana anak itu memiliki rasa cinta dulu kepada sekolahan. Nah, maka dengan seperti itu, maka anak akan merasa senang dan merasa enjoy saat dia melakukan bagaimana budaya-budaya yang akan kita terapkan di dalam keseharian yang ada di sekolahan. Nah, sebelum saya memberi sharing ya tentang bagaimana cerita saya yang ada di sekolahan saya, yaitu kita pahami dulu apa sih yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolahan, di mana budaya itu berpihak pada murid dengan tujuan agar murid mampu berkembang, kemudian menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif adalah salah satu materi yang diajarkan selama kita mengikuti pembelajaran atau pelatihan di dalam guru penggerak ini. Nah, di situ kita tahu bagaimana sekolah itu merupakan suatu institusi ya, institusi di dalam pembentukan karakter siswa. Maka dengan demikian, maka kita mampu mengingat kembali makna pendidikan dari Bapak pendidikan kita yang selalu kita ingat adalah bagaimana filosofi KHD itu selalu saya ingat selama mengikuti pendidikan di dalam guru penggerak ini. Nah, Ki Hajar Dewantoro di sini menyampaikan, adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini saya kutip dari buku Ki Hajar Dewantara ya. Saya cari di seri 1 di pendidikan halaman 20. Nah, landasan budaya positif tersebut adalah berpihak pada murid, berpihak pada siswa ya. Nah, setelah kita memahami bagaimana urgensi dari budaya positif yang ada di sekolah, sehingga kita mampu mempelajari dan mendalami mengenai budaya positif yang ada di sekolah, di mana budaya tersebut mampu berpihak pada murid. Bahasan konsep budaya positif perlu kita mengetahui definisi dari budaya sekolah. Ya, masih di situ Bu Endah.
Budaya sekolah menurut Fulan itu pada tahun 2007 adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolahan itu menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan menurut Till dan Peterson yaitu tahun 99 yaitu mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, kemudian siswa, orang tua, kemudian staf administrasi, intinya semua stakeholder yang ada di dalam sekolahan itu. Mereka saling bekerja sama dalam menghadapi semua permasalahan ataupun bagaimana menyikapi dan memecahkan secara bersama-sama. Nah, dari pengertian tersebut kita mampu mengetahui budaya sekolah merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang cukup lama ya, tidak secara instan, tetapi kita harus membudayakan, membiasakan ya Bapak Ibu. Nah, di sini budaya sekolah tersebut perlu dilaksanakan karena mengingat peran pentingnya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid mampu berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif tersebut, guru memegang peranan sentral atau pusat ya. Selain itu juga perlu adanya komunikasi dengan anak-anak. Bagaimana nantinya kita akan membuat suatu kesepakatan kelas yang akan dibahas di dalam tiap guru. Bisa jadi tiap guru, bisa jadi wali kelas. Bagaimana kelas itu akan berjalan dengan baik dengan kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak. Sehingga anak-anak lebih enjoy, lebih senang ya dalam melakukan sesuatu hal yang dalam koridor apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, kemudian kita lihat lagi pada disiplin positif sebagai landasan untuk membangun budaya positif di sekolah. Konsep disiplin positif yaitu next Bu Endah di slide berikutnya. Ya, ini. Konsep disiplin positif yang merupakan landasan untuk membangun budaya positif di sekolah, yaitu kita perlu mengetahui bagaimana perbedaan antara disiplin dan hukuman ya. Jadi anak-anak akan melakukan semua hal itu dengan ini tanggung jawab saya, bukan ini adalah hukuman apa yang telah saya lakukan, seperti itu. Next slide Bu Endah, non sewu. Oke. Upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid yaitu semua komponen sekolah yang jelas berperan penting dalam membangun budaya positif yang ada di sekolahan. Kemudian bagaimana membuat budaya positif itu berjalan yaitu salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk suatu lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu menyusun kesepakatan kelas antara siswa dengan guru. Kemudian ini next, budaya positif itu bisa beragam, Di sini adalah budaya positif senyum, salam, sapa. Membiasakan untuk semua warga sekolah dalam penanaman 3S. Kemudian ada disiplin, yaitu mengajarkan untuk semua warga sekolah dapat membudayakan sikap disiplin dalam semua aktivitas, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian bagaimana anak-anak bisa bersikap jujur, mampu mengakui kesalahan yang telah dilakukan tanpa adanya paksaan. Kemudian kita mampu berkarakter, memiliki sikap yang menjadi teladan, memiliki ciri khas yang baik yang dapat ditunjukkan. Kemudian memiliki rasa peduli, yaitu mempunyai rasa empati terhadap sesama dan lingkungan. Kemudian ada unggul dan cerdas dengan adanya keinginan untuk menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, baik, next,
ini adalah contoh aksi nyata yang telah saya laksanakan di SMA 3 Bahasa. Karena saat itu memang saya masih di SMA 3 Bahasa, nih Bapak Ibu. Saya di SMA Jensut Full itu ada di tahun 2021, di tahun ajaran baru. Nah, ini maka aksi nyatanya saya buat di sini adalah adanya keberagaman agama, Bapak Ibu. Di sekolahan saya itu karena sekolah internasional, di situ sangat beragam, baik suku bangsanya, kemudian agamanya. Nah, pada tampilan ini adalah contoh budaya positif yang saya tanamkan dalam keberagaman beragama, yaitu yang pertama adalah membuat kesepakatan bersama. Kita membuat kesepakatan bersama, kemudian melaksanakan kesepakatan bersama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian di sini contoh di bawah ya, itu yang kotak 3 di bawah, itu adalah saat melakukan kegiatan keagamaan. Walaupun kami itu terdiri dari agama yang sangat beragam, tetapi kami tetap melaksanakan dengan kebersamaan dan kita tetap satu, seperti itu. Jadi di situ saya membudidayakan kebersamaan untuk kegiatan sekolah, contohnya keberagaman agama terkait dengan waka, maka saya membuat ron kegiatan atau acara, ya, kegiatan acaranya, kemudian berkoordinasi dengan pemuka agama yang nantinya akan memimpin dalam kegiatan tersebut. Jadi masing-masing pemuka agama, Bapak Ibu. Nanti anak akan dibagi menjadi berapa kelas dan dia akan dipisah di kelasnya masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi di dalam perayaan-perayaan tersendiri itu di bawah nih Bapak Ibu ada dokumentasi Zoom. Itu adalah yang kami lakukan secara bersama. Itu apabila ada Natal maka akan dirayakan bersama. Kemudian kalau Idul Fitri juga akan dirayakan bersama. Dulu sebelum pandemi kami melakukannya di lapangan basket. Itu biasanya kami bersalam-salaman semuanya. Nah, sekarang karena kondisi pandemi, kami melaksanakan dengan Zoom. Zoom dengan contoh kegiatan yang dilaksanakan adalah bagaimana kita bertoleransi beragama. Jadi kalau Natal ya kita merayakan bersama, kalau Idul Fitri ya kita merayakan bersama. Kemudian kalau yang contoh foto yang di bawah itu, yang di tengah itu adalah contoh kegiatan agama misa. Jadi ini terpisah-pisah. Ada agama Hindu, agama Konghucu, agama Katolik, semuanya kita bercampur di situ. Ini tidak saya masukkan semua fotonya. Baik Bapak Ibu, saya next lagi di aksi nyata berikutnya adalah di sini saya adalah melakukan suatu budaya positif kepada siswa untuk mampu berusaha untuk maju. Kemudian mampu bersosialisasi dengan keberagaman yang ada. Terkait di sini tugas saya sebagai waka, maka saya melakukan koordinasi kembali tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini contohnya saya tampilkan ada dokumentasi saat siswa-siswa melakukan ziarah makam ke Taman Makam Pahlawan. Ini dilakukan sebelum adanya pandemi ya Bapak Ibu, jadi masih belum menggunakan masker. Nah, ini anak-anak melakukan ziarah, kemudian melakukan kompetisi-kompetisi di luar, kemudian ada kegiatan barongsai, kemudian ada kegiatan tarian-tarian, baik tarian tradisional Jawa, kemudian wushu, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya sangat beragam ya, tapi non sewu tidak saya tampilkan semua di sini karena slide-nya terlalu banyak. Saya lanjut saja nggih, ini untuk yang berikutnya adalah kegiatan di luar. Kemudian ini yang di dalam setelah pandemi Bapak Ibu. Setelah pandemi itu maka anak-anak melakukan kegiatan semuanya dengan online. Nah, melakukan ini contoh adalah tes yang dilakukan secara online tetapi guru tetap bisa memantau
bagaimana anak itu mengerjakan atau tidak dengan cara apa. Kelihatan ya. Tetapi ini menggunakan aplikasi tersendiri. Bapak Ibu kalau melihat tampilan yang atas itu adalah ada lingkaran hijau, kemudian lingkaran kuning, abu-abu, itu terlihat anak, terus yang masih belum dan ada yang sedang proses itu dengan tampilan warna masing-masing. Kemudian saat mengerjakan, anak menggunakan seragam, tetap menggunakan seragam, kemudian mengirimkan foto melalui wali kelasnya masing-masing. Kemudian sebentar Bapak Ibu, mohon maaf, izin sebentar, ada Wonten suarane, Bu. Oke, sekedap. Maaf, ngelos nih. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Tadi sampai ke pelaksanaan ya, Bapak Ibu, pelaksanaan tes. Nah, pelaksanaan tes itu anak-anak akan mengirimkan fotonya melalui wali kelas saat mereka mengerjakan. Jadi tetap menggunakan seragam di hari itu. Maksudnya kalau Senin OSIS, kemudian ada pramuka, ada identitas, itu akan setiap hari akan dilaporkan oleh wali kelas yang nantinya wali kelas akan mengirim pelajaran yang kami lakukan di sini adalah dengan menggunakan Zoom meeting. Jadi Zoom meeting itu dilakukan setiap hari dari pagi sampai dengan sore jam 3. Nah, kalau jam 2, jam 3 ya, itu nanti biasanya guru masuk ke breakout kelasnya masing-masing dengan pembelajarannya yang sedang diampu. Contoh kalau sesuai jadwal ya, umpamanya saya ngajar di kelas 10 IPS, maka saya jam 7 ya, berarti saya langsung masuk ke kelas saya seperti itu. Dengan konsekuensi anak-anak membudayakan anak itu langsung masuk ke kelasnya juga. Jadi seperti kalau kita sebenarnya melakukan pembelajaran setiap hari di kelas, begitu Bapak Ibu. Cuma bedanya ini adalah di ruang maya atau di room ya. Kalau di tatap muka langsung masuk ke kelas, itu bedanya seperti itu. Tapi itu tetap berjalan seperti biasa, komunikasi tetap berjalan, diskusi pun tetap bisa berjalan. Dengan menggunakan apa? Menggunakan breakout room. Akan dibukakan room masing-masing untuk kelompok. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian terkait di sini, saya bertugas sebagai kurikulum, maka saya yang menentukan membuat kegiatan terkait dengan jadwalnya, kemudian membuat guru piket yang nantinya akan menjaga di Zoom-nya, karena setiap hari harus ada guru yang piket Bapak Ibu untuk menjaga Zoom itu sampai dengan selesai, dari awal sampai dengan selesai, karena kalian baru masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, setelah itu bisa di next slide Bu, Nun Sewu. Nah, ini tadi adalah contoh aksi nyata yang saya lakukan di Sekolah 3 Bahasa nih Bapak Ibu, di Buha. Kemudian ini adalah aksi nyata yang saya lakukan di SMA Jensut. Terkait di sini adalah budaya positif apa yang berkegiatan PJJ, tidak punya HP, kemudian tidak punya kuota, kemudian ini yang pertama adalah tidak punya HP Bapak Ibu. Tidak punya HP, maka kami dari pihak sekolah membantu anak tersebut untuk memfasilitasi HP. Jadi bagaimana anak itu tetap berjalan pembelajaran itu dengan difasilitasi HP oleh sekolahan. Kemudian kuota juga kita usahakan untuk
anak itu memiliki kuota ya, supaya mereka bisa tetap melakukan pembelajaran. Nah, kemudian di sini saya tampilkan ada motor Bapak Ibu. Kenapa? Karena budaya positif yang kita budayakan di sekolahan ini adalah, di situ sudah saya tuliskan, budaya positif yang diterapkan adalah menerapkan kedisiplinan pada siswa walaupun kondisi pandemi dan ekonomi yang kurang mendukung. Kemudian salah satu budaya positifnya yaitu dilakukan oleh sekolahan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar siswa. Nah, di sini adalah motor itu digunakan oleh siswa Bapak Ibu. Jadi setelah pandemi itu agak berkurang ya, COVID itu agak berkurang, kemudian dibuka 50%, kesulitan anak datang ke sekolah adalah ada anak yang rumahnya jauh Bapak Ibu. Jadi nggak bisa datang karena angkutannya susah, kemudian uang buat sangu juga susah, maka sekolahan juga memfasilitasi bagaimana anak itu bisa datang ke sekolah, maka diberikan inventaris sepeda motor untuk anak berangkat ke sekolahan. Nah, yang kita garis bawahi ini adalah bagaimana anak tetap memiliki niat untuk belajar, Bapak Ibu. Anak memiliki kemauan untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar, ingin aktif. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak juga disiplin, tepat waktu, dan pembelajaran berjalan dengan baik. Setelah kendala-kendala ini kita selesaikan apa yang dihadapi anak-anak. Yang jelas perlu adanya komunikasi antara siswa dengan guru ya, terutama wali kelas. Jadi kesulitan-kesulitan apa sih yang dihadapi anak? Jadi dari pihak sekolah juga bisa untuk membantu memfasilitasi. Kemudian next slide, saya Bu Endah. Oke. Nah, di sini yang kita pahami adalah dalam budaya positif, guru sebagai teladan bagi siswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai manajer dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah guru adalah sharing, tempatnya sharing dengan siswa untuk kebutuhannya. Mungkin bahasa kita adalah curhat ya. Kadang anak-anak saya itu pengen menemui gurunya, hanya ingin bercerita apa yang dia hadapi, mungkin kendalanya atau mungkin sedikit apa yang menjadi beban atau kebahagiaan ya. Suka duka biasanya kita masih tetap bisa komunikasi ya, yang jelas komunikasi itu. Kemudian yang keempat adalah guru dan siswa berdiskusi untuk membuat kesepakatan kelas di dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah hasil kesepakatan kelas ditandatangani bersama, ditempel nantinya untuk dapat dilihat dan sering terlihat oleh anak-anaknya supaya anak-anak bisa ingat terus. Oh ya, saya harusnya seperti ini. Kemudian yang keenam adalah guru dan siswa berkomitmen melaksanakan kesepakatan. Kemudian yang ketujuh adalah siswa dan guru melakukan evaluasi kesepakatan apabila ada yang melanggar. Kemudian yang kedelapan, guru dan siswa melakukan refleksi untuk meninjau kembali kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian bagaimana kita melakukan suatu kesepakatan atau perubahan diri? Yang jelas kita memerlukan perjuangan ya Bapak Ibu untuk membentuk anak. Itu adalah perjuangan untuk bergerak, bukan hanya sekedar untuk duduk diam. Berjuang demi perubahan diri dan pencapaian keinginan kita untuk selalu berdoa, berusaha, dan bersemangat dalam hidup. Mungkin itu Bapak Ibu sharing yang dapat saya berikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ika. Kita berikan 2 jempol untuk sharing aksi nyatanya. Bapak Ibu, ternyata memang karakteristik sekolah itu membuat kita harus kreatif. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai positif, budaya positif. Di tempat Ibu Ika tadi
luar biasa di sekolah beliau, sangat sangat unik karena ada berbagai macam suku, lalu kemudian agama, dan budaya positif bisa ditanamkan dengan yang jelas mereka saling menghargai, saling menghormati. Sangat terlihat ketika kegiatan-kegiatan itu dijalankan bersama-sama, mereka bisa saling memahami dan tidak ada gap-gap begitu, sehingga persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, dan terutama kebinekaan itu memperkaya dan menjadi semakin indah. Sangat luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Ika. Mungkin untuk sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu ingin mengenal lebih banyak atau mungkin penasaran dengan apa yang ada di tadi sudah di-sharingkan oleh Ibu Ika. Kita akan di sesi tanya jawab setelah narasumber hebat kita yang kedua. Bapak Ibu, kita akan masuk sesi kedua. Kita akan mendengarkan kembali tentang budaya positif. Bukan berarti ini sama saja, toh sudah dibahas, bukan seperti itu. Karena berbeda sekolah, kalau tadi sekolah swasta, ini sekolah negeri. Maka mari kita bersama-sama mendengarkan sharingnya Ibu Wahyuliani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu Ibu Wahyuliani MPD. Ini adalah guru geografi SMA Negeri 3 Purwokerto. Beliau ini sangat hebat bersama dengan Ibu Ika, selesai masternya, lulusan magister IPS UMP tahun 2021, lulus guru penggerak, lulus masternya sebentar lagi menuju kepada sekolah Bu. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terlihat sangat bahagia. Bu Wahyuliani ini juga sangat aktif. Beliau masuk di tim Adiwiyata di sekolah beliau, sehingga kalau mau bertanya tentang Adiwiyata yang sekarang sedang diperjuangkan oleh SMA Negeri 3 Purwokerto, boleh dengan Ibu Wahyuliani ini. Untuk lebih kita menjadi lebih paham, lalu lebih penasaran, kita terjawab, mari kita bersama Ibu Wahyuliani mendengarkan sharing beliau tentang upaya penerapan budaya positif di sekolah beliau. Waktu dan tempat disilahkan Bu Ani, monggo. Matur nuwun Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator Ibu Endah Kurniawati, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ya pada sore hari ini, siang hari ini. Saya yakin berlatar belakang dari suatu semangat dalam diri Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu bergabung dalam forum diskusi, forum berbagi sharing Bapak Ibu dari apa yang sudah saya laksanakan dalam pendidikan guru penggerak yang kemudian aksi nyatanya saya laksanakan di SMA Negeri 3 Purwokerto. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masih tentang budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ika Pujiastuti.
di mana budaya positif setiap sekolah itu memiliki ciri khas tentunya tadi disampaikan diulas oleh Ibu Endah juga bahwa setiap sekolah memiliki budaya positif yang tidak sama persis. Ada hal-hal yang khas ya, hal-hal yang berbeda dengan sekolah yang lain. Salah satunya di sekolah kami itu SMA 3 Prokerto adalah sekolah yang berada di kawasan pinggir, orang mengatakan itu pinggir sawah begitu Bapak Ibu. Jadi di tempat kami itu pemetaan sumber dayanya, salah satunya kalau dilihat dari sumber daya fisik, itu adalah sekolah yang ada di pinggir persawahan, di pinggir persawahan. Itu akan menjadi satu ciri khas di sekolah kami yang nantinya berpengaruh terhadap budaya-budaya positif yang ada di SMA 3. Namun budaya positif-positif yang umum seperti di sekolah Ibu Ika juga tentang 3S ya, senyum, salam, sapa, juga saya yakin di semua sekolah juga melaksanakan. Kemudian kalau di sekolah kami yang sangat khas adalah karena sekolah kami memiliki kolam Bapak Ibu, memiliki kolam yang lumayan ya, dengan panjang kurang lebih dari 100 meter, di situ lebar kurang lebih 70 meter dan dalamnya kurang lebih 1 meter. Ini kolam ini berada di depan kelas, masing-masing kelas ya. Maka dengan adanya aset seperti itu, maka di sekolah kami dikembangkan suatu budaya positif di mana suatu nilai-nilai atau kebiasaan yang berlaku di sekolah kami, baik itu yang ada di atau yang melibatkan siswa maupun warga sekolah secara umum, itu adalah budaya memberi pakan ikan Bapak Ibu. Barangkali ini tidak semua sekolah memiliki budaya positif seperti itu. Di sekolah kami ada satu budaya yang sedang dikembangkan, di mana pagi hari, kemudian siang hari pada saat Bapak Ibu sedang sedang tidak begitu banyak pekerjaan, kemudian kita secara bergantian, sudah otomatis di situ, kalau di situ tidak ada yang memberi makan ikan, maka kita sudah disiapkan dari sekolah, pakan ikannya. Jadi kita ini Bapak Ibu barangkali suatu saat bisa ke sekolah kami untuk melihat, bisa juga memberi makan, monggo Bapak Ibu. Ini menjadi suatu aset yang di situ bernilai edukatif, rekreatif, dan bisa melibatkan semua warga sekolah, dan tentunya seperti tujuan dalam budaya positif itu membentuk suatu karakter. Maka di situ anak-anak diarahkan untuk bisa memiliki karakter yang peduli terhadap lingkungan. Karena di situ kita melibatkan semua organisasi untuk bergiliran membersihkan sampah yang ada di kolam tersebut, mengingat di sekitar kolam tersebut itu terdapat pohon-pohon begitu yang kalau kena angin itu berjatuhan dan daun-daun itu masuk ke kolam. Maka kemudian muncullah budaya kami itu, mereka diminta dengan bukan atas suatu perintah dalam tanda petik suatu paksaan, tetapi kita melakukan suatu pendekatan dan kepada organisasi tersebut sehingga menumbuhkan suatu kesadaran cinta terhadap sekolah dengan melihat lingkungan yang ada ikannya, mereka tergerak untuk memberi makan. Bahkan di sekolah kami itu, sebelum kami dari sekolah menyiapkan pakan untuk ikan, itu di situ anak-anak sudah membawa, walaupun tidak semuanya. Ada beberapa anak yang ternyata itu suka dari rumah membawa, kemudian kalau istirahat sedang boring begitu sedang bosan, itu mereka memberi makan. Nah, ini satu media, suatu sarana pembentukan karakter yang dikaitkan dengan
kearifan lokal atau dikaitkan dengan aset yang apa namanya, yang sesuai dengan karakteristik fisik yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu, mohon maaf ini berikutnya nggih, untuk supaya yang saya sampaikan, sharing yang saya sampaikan lebih terarah, mohon izin untuk saya share screen nggih. Sebentar nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah bisa nampak dari PowerPoint yang saya Sudah Ibu. kan? Nggih. Sampun. Nggih, terima kasih. Nggih. Nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selalu semangat untuk belajar, selalu semangat untuk mengikuti perkembangan perubahan pendidikan di Indonesia. Nggih. Kesepakatan kelas ini, mohon maaf dari awal PPT yang paling awal nggih, di slide pertama ini saya seperti disampaikan guru SMA Negeri 3 Purwokerto, guru geografi Bapak Ibu. Nah, sedikit tadi sudah disampaikan juga, hanya menyambung saja bahwa yang saya sampaikan adalah yang saya dapatkan pada saat program pendidikan guru penggerak, di mana dalam program pendidikan guru penggerak ada 10 poin yang kita pelajari. Dari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, di yang poin pertama, kemudian kita sampai nilai dan peran guru penggerak, sampai dengan yang ketiga ada visi guru penggerak. Nah, untuk kesempatan kali ini saya tentang budaya positif yang poin yang keempat, di mana kalau tadi Bu Ika lebih ke budaya positif yang belum atau baru sedikit tentang salah satu budaya positif kesepakatan kelas, jadi belum banyak, maka pada kesempatan kali ini saya sharing tentang bagaimana kesepakatan kelas yang sudah saya praktekkan di SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian ada modul-modul yang lain Bapak Ibu, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional, ada coaching. Yang ke-8 ada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ke-9 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan yang ke-10 adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pada poin yang keempat, budaya positif, dalam hal ini saya menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Tadi saya juga sudah menyampaikan tentang bagaimana budaya positif selain kesepakatan kelas yang sedang dibangun di SMA Negeri 3 Purwokerto, ini sangat terkait dengan poin yang ke-10, di mana di situ ada suatu pengelolaan program. Pengelolaan program di mana di sekolah kami, di situ yang terdapat kolam, itu merupakan salah satu unggulan sekolah kami. Program tersebut mendukung sekolah kami, Bapak Ibu, yang kebetulan sekolah kami adalah sekolah adiwiyata. Insya Allah akan maju nanti di bulan ini, di minggu ini, untuk mengajukan berkas untuk adiwiyata provinsi. Nah, program sekolah tersebut adalah tentunya program yang berdampak pada murid. Sehingga Bapak Ibu bahwa kalau kita melihat bahwa program berdampak pada murid, bukan berarti program-program sebelumnya tidak berdampak pada murid, Bapak Ibu. Tetapi sekarang sedang diarahkan bagaimana program itu berdampak pada murid dan kita melibatkan murid dalam pengambilan sebuah keputusan dari program di suatu sekolah. Lanjut Bapak Ibu, kita kembali ke budaya positif, yaitu kesepakatan kelas. Berbicara tentang kesepakatan kelas, di mana kita bertujuan untuk menciptakan kelas yang
menyenangkan bagi siswa, membuat betah bagi siswa, ini sangat terkait dengan dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini sangat terkait dengan kata kebahagiaan. Mengingat di situ pada saat siswa, murid, peserta didik merasa bahagia, senang berada di sekolah, maka akan muncul semangat, akan muncul lingkungan yang mendukung siswa untuk belajar. Tentunya di situ ada hubungan positif. Dengan lingkungan yang mendukung untuk belajar, maka semangat dan prestasi belajar siswa akan meningkat. Nah, kesepakatan kelas merupakan satu aturan yang di dalamnya mungkin Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu teringat kita pada saat saya belum mengikuti program pendidikan guru penggerak, ini terkadang kita tidak usah menutupi, terkadang kita dalam membuat, kalau orang mungkin saya mengatakannya itu kontrak belajar nih Bapak Ibu. Di awal semester, di awal tahun ajaran biasanya kita membuat yang namanya kontrak belajar dengan siswa. Apakah kontrak belajar dengan siswa yang sudah kita lakukan itu betul atau salah? Nah, dikaitkan dengan perkembangan paradigma baru bahwa kalau sebelumnya kontrak belajar nih yang mungkin pernah kita lakukan lebih banyak, bahkan mungkin 100% itu yang membuat gurunya. Ini mohon maaf barangkali ini untuk introspeksi dari diri saya sendiri, refleksi diri saya, terkadang itu hanya bahkan bisa jadi 100%. Kita hanya memberikan kepada siswa suatu aturan. Siswa hanya sebagai objek yang mereka mengikuti aturan kita. Maka di dalam pandangan ini, pandangan paradigma baru ini, bahwa untuk mencapai kebahagiaan anak-anak, salah satunya adalah dengan melibatkan siswa dalam berbagai keputusan yang ada di sekolah maupun di kelas, yaitu dengan yang namanya kesepakatan kelas. Mohon maaf, ini tidak saya ulas karena sudah. Ini hanya gambar saja Bapak Ibu, aksi nyata ini Bapak Ibu yang ada di sekolah kami. Ini aksi nyata selain kesepakatan kelas terkait dengan sampah. Kemudian ini tidak juga. Lah ini gambar saja yang saya ulas saja. Ini contoh Bapak Ibu aksi nyata saya membangun budaya positif selain kesepakatan kelas pada siswa, yaitu pembentukan karakter tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, yaitu karena sekolah kami memiliki kolam untuk konservasi air, maka di situ Bapak Ibu bisa pirsani di sini, saat anak-anak sedang santai, kita ajak untuk mereka memberikan pakan kepada ikan. Kemudian Bapak Ibu guru juga pada saat santai sambil menunggu absen, biasanya apabila memang pekerjaan tidak terlalu padat, Bapak Ibu menyelakan untuk memberi makan pada ikan. Ini saja Bapak Ibu hanya gambaran aksi yang ada di sekolah kami. Kemudian ini protokol kesehatan juga ini dikembangkan kami, dan ini bagaimana anak membawa atau menyadari bahwa protokol kesehatan di sini ini yang gambar atas ini adalah bukan suatu kewajiban karena takut dengan gurunya yang bertugas di situ, karena di situ ada guru yang menunggu, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa protokol kesehatan adalah suatu kebutuhan, dan mereka kemudian kalau masuk sudah mengikuti protokol kesehatan. Membersihkan kelas ini juga salah satu wujud hasil dari kesepakatan kelas. Nah, kita masuk pada yang sangat inti sekali Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana menyusun sebuah kesepakatan kelas. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa kita terkadang membuat suatu kontrak belajar yang identik dengan kesepakatan kelas
Walaupun kalau kesepakatan namanya sepakat, kalau bicara sepakat berarti di situ melibatkan beberapa pihak. Dalam hal ini adalah siswa dan guru. Sepakat, jadi disetujui bersama-sama. Disetujui bersama-sama. Ini ada langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas, Bapak Ibu, barangkali bisa sebagai referensi ya, untuk mempraktekkan bagaimana membuat kesepakatan di kelas yang melibatkan siswa. Yang pertama adalah melibatkan siswa. Nah, yang ditanyakan apa Bapak Ibu pada saat kita masuk pertama di kelas? Yang ditanyakan di sini adalah, tanyakan pada murid permasalahan kelas, permasalahan kelas yang ada. Kemudian apa impiannya? Jadi yang nomor 1 adalah melibatkan siswa dalam bermimpi. Bermimpi, kelas ini itu ingin seperti apa? Mimpi ke depan. Kelas kita ini harapannya seperti apa? Saya yakin anak-anak, dan ini aksi nyata saya, setelah saya tanyakan kepada anak-anak, mereka menjawab dengan berbagai jawaban yang variatif, tidak sama. Ada yang menjawab, saya ingin kelasnya bersih, Bu. Ada yang menjawab, saya ingin kelasnya tertib, Bu. Ada yang menjawab, saya ingin kelasnya ini Bu, saling menolong ya, kekeluargaan Bu pada saat kita membutuhkan. Kita juga ingin sekolahnya kelasnya tidak ada gap Bu, dan juga kita ingin adil begitu. Ternyata mereka itu pada saat ditanya, kalian ingin kelas kita seperti apa? Mereka itu langsung ini pandangan saya dari pengamatan saya. Mereka langsung tergerak seolah mereka ingin rasa memiliki kelasnya itu ada. Jadi ingin menunjukkan bahwa dia memiliki rasa memiliki kelas. Maka mereka memberikan pendapat. Yang kedua adalah kita mengeksplorasi ide. Dari ide-ide siswa yang banyak, mengeksplor ide murid ya, untuk mencapai kelas impian, yang perlu kita ingat, jangan sampai kita tidak memastikan bahwa semua peserta yang ada di dalam kelas itu memberikan idenya. Jadi mohon maaf, kita tidak memilih mungkin ide dari anak-anak yang pintar, ide dari anak-anak yang manut, ide dari anak-anak yang respon dengan gurunya, bukan, tetapi guru membuka, memastikan bahwa semua siswa yang pendiam, yang suka berbicara, yang pinter, yang kurang pinter, itu mereka terlibat dalam penyampaian ide. Nah, yang ketiga, guru bertugas untuk menyimpulkan, Bapak Ibu. Dari yang banyak itu, kalau pengalaman saya pada waktu itu, saya sudah melaksanakan 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama adalah lewat daring, jadi lewat online. Pada saat lewat online, saya menggunakan Google Form sebagai media untuk mengumpulkan kelas impian mereka, ya, informasi kelas impian, kemudian informasi tentang data siswa, tentang apa yang bisa dilakukan agar kelas impian itu dapat tercapai ya. Pada saat saya menggunakan online, saya dibantu dengan menggunakan Google Form. Tapi kemarin di semester ini, karena kita kebetulan sudah PTM, maka saya kemudian di dalam kelas menggunakan media yang membantu saya adalah dengan sticky note, Bapak Ibu. Dengan sticky note yang setiap siswa saya bagikan, kemudian hasilnya ditempelkan di papan tulis. Kemudian nanti guru yang menyimpulkan, mengelompok-kelompokkan. Mengelompok-kelompokkan, kalau yang temanya sama atau pendapatnya sama, saya kelompokkan. Jadi yang ketiga adalah menyimpulkan. Setelah dikelompokkan, kemudian disimpul-simpulkan. Di yang ketiga disimpulkan ini adalah guru menyimpulkan ide siswa, kemudian guru membuat kalimat kesepakatan yang bersifat positif. Ini barangkali kita jadi ingat Bapak Ibu, kadang dengan anak-anak kita, refleksi kita itu sering menggunakan kata yang yang artinya negatif begitu.
yang negatif, misalkan dilarang ya, tidak boleh begitu. Menurut pandangan yang sekarang adalah kita lebih baik menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Karena kalimat positif ini bagi anak, bagi siswa itu akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dipahami, dan di situ lebih membawa siswa untuk berkesadaran. Tapi kalau dengan kata dilarang atau tidak itu bukan berkesadaran, tetapi lebih ke suatu penekanan, penekanan harus yang terkadang di situ jadi pada akhirnya kurang baik karena di situ ada unsur keterpaksaan. Yang keempat adalah, nah ini ditandatangani. Kalau ini sifatnya situasional Bapak Ibu, boleh ditandatangani atau boleh dalam bentuk apa namanya buat seperti kalau di SD, SMP, TK mungkin ditandatangani. Kalau TK itu ini biasanya saya lihatnya itu pakai apa namanya cap jempol, cap jari itu untuk anak-anak TK. Kemudian anak SD ada yang tanda tangan. Kalau di SMA barangkali bukan tanda tangan, barangkali bisa dimodifikasi dengan yang kita lakukan adalah siswa kalau tidak dalam masa pandemi, bisa jadi dengan siswa bergandengan, kemudian menyampaikan komitmennya. Kesepakatan kelas 11 IPS 3, nah itu dipandu oleh gurunya. Kita ingin, atau satu, bla bla bla, dan seterusnya. Ini mungkin lebih bermakna bagi siswa untuk jenjang SMA. Bisa jadi mungkin kita sebagai guru merekam, dibuatkan satu video. Direkam pada saat komitmen bersama, di dalam kelas dengan suara yang lantang. Pada hari ini tanggal ini kita sepakat untuk sesuai dengan hasilnya. Setelah kita buat mungkin video atau rekodnya, bisa kita upload, dan ini menjadi suatu hal yang membanggakan bagi anak-anak dan menjadi media guru untuk mengingatkan. Jadi kalau sedang ada siswa yang melanggar, mungkin kita bisa tayangkan ulang. Ini praktek nyata yang saya lakukan itu tentang kebersihan kelas. Pada saat kelas saya, kebetulan saya juga wali kelas, kalau saya melihat kelas saya kotor, maka saya langsung, kalau saya menggunakan poster Bapak Ibu, saya yang sudah saya praktekkan menggunakan poster, tapi ke depan barangkali bisa dimodif lebih ini lagi dengan tadi kesepakatan yang bersama-sama di video, kemudian bisa diputar atau barangkali bisa dikirimkan kepada orang tua supaya sinergi antara harapan anak, harapan siswa, harapan guru, dan harapan orang tua. Nah, kalau di poster itu Bapak Ibu, pada saat saya melihat ada yang kelasnya kotor, di kelas saya kotor, saya akan menyampaikan, anak-anak silakan kita ingat ya, pada awal semester kita semuanya sudah kita semuanya sudah memberikan kontribusi dan kita sepakat. Nah, di poin yang kedua silakan dilihat kembali, kemudian anak-anak akan melihat Sinyal apa nggih, Bu Ani? Iya, sinyalnya Bu Ani. Halo Bu Ani. Nampaknya terpental atau terputus sehubungan dengan sinyal. Bapak Ibu mungkin bisa kita lanjut sambil menunggu Ibu Wahyuliani bisa aktif kembali. Bapak Ibu sangat luar biasa dari Ibu Wahyuliani, rupa-rupanya malah terpental. Sharing beliau tentang membuat kesepakatan kelas. Tetapi mungkin nanti akan kita lanjut kembali. Sekarang mungkin langsung kita bisa buka sesi tanya jawab, dan yang sudah menyelesaikan berbagi
aksi nyata tadi adalah dari Bu Ika. Barangkali ada yang akan bertanya sehubungan dengan aksi nyata yang dibagikan oleh Ibu Ika. Boleh di chat ataupun raise hand, monggo bisa ditanyakan ke Bu Ika mungkin yang Ibu Ika, halo. Ya, Bu. Oke, siap nggih kalau ada pertanyaan. Oke. Ini sepertinya Bu Wahyuliani apa namanya mengalami. Nah, ini Bu Itu Wahyuliani sepertinya sudah join kembali. sudah join kembali. Ya. Ibu Ani, Mohon maaf, ini mohon maaf nggih. Tiba-tiba tadi mati nih. oke. Terus ini sudah saya baterainya ternyata. Oh, baterainya. Nggih, Nggih. mohon maaf, nggih. Nggih, Saya monggo. lanjut share screen sebentar nggih, kurang sedikit nggih. Nggih. Mungkin begini Bapak Ibu, kalau mau ada pertanyaan sambil berjalan sementara Ibu Ani menyelesaikan paparannya, monggo Bapak Ibu Nggih, monggo Rin. bertanya, nanti bisa ditulis di chat supaya nanti ketika sesi tanya jawab sudah siap. Monggo Bu Ani, silahkan dilanjutkan. Bisa di ini dulu Bu Endah, mungkin diisi dengan komunikasi dulu, enggak apa-apa ini sambil saya menyiapkan. Sebentar, nggih, nggih. Nggih, monggo di ini dulu, boleh dulu panjenengan. Oke, baik. Bapak Ibu, sangat menarik sekali kesepakatan kelas yang telah dibuat Ibu Ani, dan nanti pasti kita sangat kepo gitu ya. Bagaimana itu tetap berjalan sebuah kesepakatan yang kemudian tanpa pelanggaran. Nah, ini nanti pasti akan muncul pertanyaan. Lah kalau melanggar apakah bisa apa yang akan kita lakukan? Kalau ada siswa yang tidak melakukan kesepakatan yang sudah disepakati, apalagi tadi kesepakatan kelasnya ditulis di poster atau mungkin di record begitu, lalu itu dibuat dengan berpegangan tangan yang begitu power begitu, sehingga mereka yang menyepakati itu merasa wah ini kesepakatan kami, kesepakatan kita, maka semua harus melaksanakan. Tetapi pasti tidak semudah itu, sangat dinamis, apalagi karakteristik siswa dari masing-masing latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini membuat kadang-kadang kita menguras energi, apalagi kalau misalnya tadi siswa-siswa yang melanggar, misalnya tidak disiplin, tidak bersih, yang mungkin lebih familiar bagi kita, tidak mengerjakan tugas. Nah ini, kalau sekarang tidak mengerjakan tugas kelihatan karena tatap muka sudah waktu itu sudah 100%, lalu kemudian 50%, mudah-mudahan nanti juga bisa tetap 100% lagi. Nah ini kita bisa ketemu anaknya, kita bisa tanya, kenapa tidak mengumpulkan tugas yang sudah kita sepakati bahwa kita akan mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas sesuai tepat pada waktunya, jadwalnya. Nah ini Bu Ani yang nanti mungkin juga
Ibu bisa bagaimana upaya Ibu, lalu strategi apa ini yang bisa kita lakukan supaya kita mungkin bisa menggeser paradigma yang baru bahwa pelanggaran tidak dibuat jera atau untuk meminimalkan pelanggaran bukan dengan hukuman atau punishment. Monggo silakan Bu Ani, mungkin sudah siap dilanjutkan. Bu Enda, matur nuwun. Mohon maaf ini masih bisa di nampak nggih? Sudah nampak belum, Bapak Ibu? Belum. Oh, belum nampak nggih. Bentar. Sebentar. Sudah Bapak Ibu? Belum, Ibu. Belum loh. Belum. Akunnya yang satu. Ibu punya akun 2 kayaknya. Oh, sebentar. Masih belum berhasil, Ibu? Oh, Iya, belum ada. ya ini pakai akun itu. Nah, Bu Enda. Belum nggih. Langsung saya ini mawon nggih, mungkin tanpa ini hanya tinggal sedikit ini nggih. Boleh saya bantu kalau kita. Hanya tinggal sedikit ini kok. Ini boleh saya bantu. Oh. Nah, begini. Pun Bu, kelihatan. Sampun kelihatan? Sampun. Oh, nggih. Nggih, Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya lanjut nggih, ini sampai ini nggih. Nggih. Jadi kita setelah tadi dengan berbagai media, alat bantu baik itu poster dan lain sebagainya, untuk meminimalisir supaya anak-anak mengikuti, bukan mengikuti, artinya anak-anak sesuai perilakunya sesuai dengan kesepakatan bersama, maka kita juga sebagai guru untuk selalu mengingatkan, terutama kepada siswa yang mengabaikan seperti tadi saya contohkan dengan menunjukkan ini loh, ini sudah kesepakatan kita, kenapa tetapi kelas kita masih bersih misalkan di poin ketiga. Kemudian kita juga merefleksi apa artinya, apakah ini dalam kurun waktu tertentu barangkali kesepakatan itu sudah tidak relevan ya, atau kurang relevan dengan keadaan. Contoh tadi di tempat kami, karena di tempat kami kolam itu belum ada dari tahun pertama begitu, dari tahun awal pada saat kesepakatan, maka perlu ada satu penambahan tentang kesepakatan terkait dengan bagaimana keterlibatan siswa dalam konservasi air yang ada di depan kelas masing-masing. Kemudian berikutnya, mohon maaf Bu Enda. Okay. Nah,
6 aturan dalam membuat kesepakatan kelas dinyatakan dengan positif kalimatnya nih Bapak Ibu, sehingga lebih ke kita, bukan tadi yang saya contohkan dengan kata tidak atau dilarang begitu, karena itu lebih efektif dan lebih bisa mengena pada siswa. Kemudian kita juga batasi Bapak Ibu bisa 3 sampai 5 atau mungkin ini situasional nggih untuk jenjang SD, SMP, TK nggih, barangkali agak beda dengan SMA. Mungkin SMA jumlahnya lebih banyak mungkin. Ini dilihat sangat situasional. Kemudian pastikan kesiapan dan keterlibatan semua siswa tadi yang sudah saya sampaikan. Kita tidak hanya memperhatikan siswa-siswa tertentu saja. Mohon maaf, diakui apa tidak, kadang-kadang guru itu ini refleksi saja Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu lebih senang ya, lebih senang dengan anak-anak yang manut, anak-anak yang pinter, anak-anak yang sama gurunya sopan begitu. Kita agak kurang memperhatikan yang tidak sesuai harapan kita. Nah, ini dalam sebuah kesepakatan tidak boleh, kita harus semuanya itu adil nih, sama-sama memiliki hak untuk dilibatkan dalam membuat kesepakatan. Lakukan refleksi secara berkala dan jika ada yang melanggar, pastikan yang di sini mungkin jawaban ini Bu Endah ya. Jika ada yang melanggar, pastikan bahwa di situ konsekuensi yang dijalankan. Konsekuensi, bukan hukuman yang di situ jauh dari atau tidak ada kaitannya dengan dengan pelanggaran yang dilakukan begitu. Jadi tetap kita harus mengkaitkan apakah ini adalah sebuah hukuman yang di situ mohon maaf misal pada saat anak terlambat kemudian anak harus membawa A atau harus membawa B atau harus melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya, tetapi kita memilih dengan suatu konsekuensi yang itu bisa diterima oleh siswa begitu, karena itu akan lebih bisa diterima oleh siswa. Berikutnya Bu Enda. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu, kesepakatan kelas di kelas 11 IPS 3, ada 5 poin utama setelah saya memberikan form, link Google Form yang saya berikan, kemudian saya lihat di hasil jawaban mereka, kemudian saya identifikasi dari berbagai macam jawaban tersebut, saya simpulkan hanya ada 5 kesepakatan yang itu penting dan menjadi panduan kelas kami untuk lebih baik. Karena mohon maaf kelas kami itu tadinya itu kebersamaan kelasnya kurang, kemudian kebersihannya kurang. Nah di sini hasil pendapat mereka adalah yang pertama bersaudara dan saling membantu. Ini terkait dengan di saat pandemi COVID-19 seperti ini, kalau siswa itu egois dengan dirinya sendiri, individualis, maka mereka akan tidak mau peduli dengan teman yang memiliki kesulitan mungkin dalam hal kuota, kesulitan dalam hal mengerjakan, mereka kurang peduli. Pengamatan saya begitu. Kemudian setelah muncul seperti ini dan selalu saya ingatkan, kemudian ada satu progres perubahan, bersaudara dan saling membantu. Menghormati guru dan teman. Di sini dengan guru terutama anak-anak karena pandemi mereka kurang begitu memperhatikan ya. Senyum salam sapanya juga kurang dilaksanakan ya. Sehingga kita kadang-kadang kita itu kadang-kadang prihatin ya, lihat anak-anak dengan gurunya jalan begitu tanpa menunduk sedikit atau tanpa memberi salam begitu. Ini menjadi fenomena yang jadi tantangan kita. Kemudian menjaga kebersihan ya, itu di kelas, karena terutama sekolah kami sekolah yang sedang menuju adiwiyata, sehingga ini anak-anak juga sepakat bahwa kelas kita menjaga kebersihan. Belajar dengan semangat ya, saling menyemangati kalau ada teman yang tidak bisa, ini yang kita arahkan. Dan yang terakhir adalah menjaga ketertiban yang ada di kelas. Ini gambaran yang sebelah adalah pada saat kita yang offline, kelas impian kita dengan bantuan sticky note. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sharing, berbagi yang pernah saya lakukan.
Yang intinya bahwa dengan kesepakatan kelas ternyata hasilnya menurut pandangan saya, anak-anak akan lebih merasa memiliki kelas dan anak-anak lebih merasa ingin membuat kelas itu sesuai dengan hasil kesepakatannya. Namun bukan berarti berjalan lancar Bapak Ibu, hambatan kami adalah belum semua siswa melaksanakan. Maka jawabannya adalah kita membuat sebuah konsekuensi yang itu diterima oleh kita semuanya, dan kita juga mencoba untuk mempraktekkan yang namanya coaching terutama bagi siswa-siswa yang mengalami permasalahan tidak bisa mengikuti kesepakatan. Saya yakin mereka tidak bisa mengikuti, ada satu alasan-alasan sehingga tidak bisa. Maka kita guru sudah sebaiknya atau seyogyanya itu bisa mencoba untuk yang namanya coaching yang itu ada pada modul materi selanjutnya. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hambatan tadi, mohon maaf kebetulan baterainya habis dan teknis yang lain. Begitu Bu Endah, waktu saya kembalikan kepada Bu Endah. Oke, terima kasih Bu Wahyuliani. Kembali kita angkat jempol, 2 jempol untuk Bu Wahyuliani, luar biasa sharingnya, ternyata meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa kita perlu kreatif, perlu membuat inovasi, bagaimana membuat kelas yang nyaman, yang aman, lalu kemudian juga kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Wahyuliani bisa kita ikuti atau kita contoh atau kita mungkin malah justru kita bisa lebih berkreatif lagi sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Mungkin ada yang akan bertanya. Kalau mungkin ada yang mau raise hand juga boleh, monggo silahkan. Kalau tidak ada mungkin, ini ada yang raise hand, Bapak Ibu Bu Wahyuliani dan Ibu Ika sebagai narasumber. Ini ada Pak Hendi mengangkat tangan. Monggo Pak Hendi, silahkan, mungkin akan ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Halo Pak Hendi. Oke, silahkan. Sepertinya tidak. Oke, ada yang bertanya, Pak Muhammad Lutfi, untuk anak SMA jika disuruh menggali ide, terutama dalam menentukan kesepakatan kelas dalam pembelajaran, kadang mereka menggunakan ide yang cenderung negatif. Contoh, misal untuk tugas jangan terlalu banyak. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut agar anak selalu berpikir positif? Nah, monggo ini ke Bu Ani mungkin karena ini kesepakatan kelas tadi yang mengeksplor ide anak-anak. Silakan monggo Ibu Ani. Terima kasih waktunya. Terima kasih pertanyaannya Pak Lutfi.
bagaimana ini mengantisipasi nggih untuk terutama kalau jenjang SMA nggih. Mungkin SMP juga sama dengan perkembangan karakter psikologis nggih. Perkembangan karakter psikologis yang dimana di situ itu anak-anak seusia itu mereka lebih cenderung untuk, kalau bahasa saya mungkin kepenak ya, kepenginnya itu kepenak gitu, kepenginnya itu kalau ditanya mungkin inginnya bebas, inginnya tanpa aturan. Tetapi sebetulnya, barangkali ini menurut saya di awal pada saat kita bersama-sama dengan mereka, itu mungkin kita bisa mengarahkan, karena ternyata kalau kita berbicara jujur dari anak-anak, mungkin pertanyaan yang identik di awal pembelajaran atau di awal semester, apakah kalian ingin kelas kita nilainya sama, begitu pertanyaan saya mungkin dari situ. Apakah kita ingin nilai kalian sama semua? Sama dalam arti bagus semua, begitu. Ternyata kalau kita berbicara jawaban jujur anak, mereka pun tidak semuanya mereka menjawab, iya Bu, saya kepingin nilainya bagus, begitu. Ternyata mereka pun itu menjawab dengan, terutama kelompok-kelompok tertentu, dia, Bu, inginnya ya kita nilainya sesuai dengan kemampuan kita ulangan juga diawasi, nggih. Nyatanya dengan online ini kalau saya tanya dengan anak-anak, tidak semuanya mengatakan bahwa dengan online ini itu mereka merasa puas dengan hasil. Hanya sebagian anak yang memang dia itu tadi dengan seusia itu yang dia lebih senang dengan bebas dan tidak mau berusaha, yang mereka inginkan, jadi kepengennya nilainya bagus tanpa berusaha, tugasnya sedikit mungkin, begitu. Tetapi barangkali guru bisa membuat suatu pancingan tentang bagaimana cita-cita mereka. Mungkin itu bisa kita jadikan suatu pancingan. Cita-cita mereka pada saat kita menggambarkan orang yang memiliki cita-cita dan cita-citanya jadi orang sukses, maka dia akan melakukan hal-hal. Nah, hal-hal itulah adalah hal-hal harus belajar rajin, harus mau untuk mengikuti kesepakatan kelas, kemudian semangat belajar, mau berkolaborasi dan sebagainya. Barangkali begitu Pak Lutfi untuk ukuran siswa SMA yang bisa kita lakukan. Jadi kita buat suatu arahan sehingga dia itu bergerak, oh iya ya, pada saat saya ingin jadi orang sukses ya memang saya harus susah sekarang. Nah, barangkali begitu Pak Lutfi yang bisa dilakukan Pak Lutfi untuk mengantisipasi hal-hal tadi yang rata-rata anak itu ya semaunya begitu. Begitu Bu Endah? Nggih, Bu Ani. Pak Lutfi, apakah? Iya Bu, nggih. Terima kasih Bu Endah, Bu Wahyuni yang sudah memberikan materi bagus sekali. Ya Bu, itu memang saya alami sendiri kemarin saat membuat kesepakatan kelas itu ya, di kelas saya, cenderung anak, apalagi pelajaran saya matematika gitu, itu banyak sekali anak kalau misalkan di pembelajaran inginnya itu tugas jangan terlalu banyak Pak, ulangan jangan yang sulit-sulit gitu. Nah, makanya pada saat saya membuat kesepakatan ya saya sebenarnya sudah mengarahkan ya Bu, mengarahkan untuk yang ya coba secara logika lah. Kalau kita ingin berhasil tentunya memang harus banyak latihan. Maka ya akhirnya saya menengahi gitu Bu. Jadi saya mengambil juga menengahi anak supaya misalkan tugas saya tidak akan terlalu banyak tapi juga sesuai dengan KD gitu. Misalkan ada berapa ya mungkin hanya 2 tidak sampai banyak sekali. Dan waktunya juga saya misalkan waktu untuk pengumpulan juga saya sepakati berapa 1 minggu, kalau enggak nah itu berarti tapi saya tetap menagih terus gitu kepada anak seperti untuk mengingatkan terus. Begitu, Terima kasih Bu Wahyuni nih. Terima kasih Pak Lutfi. Ini sharing pengalaman juga nggih, sehingga di sini kita bisa saling sharing juga. Di sini ada pertanyaan di chat dari Pak Hendi, karena tadi ada kendala maka Pak Hendi menulis di chat. Ini untuk Bu Ika, mungkin karena tadi mendengar dari
paparannya Bu Ika, sekolahnya cukup beragam begitu, sehingga namanya beragam ketika ada siswa yang pasti berbeda itu berbeda itu kadang-kadang mengundang untuk pertamanya mungkin ya hal-hal kecil saling mengecek gitu, tapi kemudian bisa bullying gitu, perundungan. Nah ini kira-kira kalau Pak Hendi ini bagaimana meminimalkan budaya bullying, ini budaya positif apa atau upaya apa supaya budaya bullying ini bisa diminimalisir. Begitu, monggo Bu Ika. Baik, terima kasih Pak Hendi atas pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan Pak Hendi, bagaimana meminimalis adanya perundungan atau bullying yang marak terjadi ya, memang di sekolahan itu. Kadang kan anak awalnya itu kadang bercanda, kadang kemudian muncul bullying seperti itu. Akhirnya muncul suatu permasalahan kecil. Nah, terutama di sekolahan saya kan memang sangat beragam ya, baik beragam agamanya, kemudian rasnya, kemudian ya sosialnya ya, maksudnya dari segi keluarga gitu, adaptasinya itu sangat beragam sekali. Maka di situ akan jelas pasti ada beberapa masalah kecil tentang bullying. Mungkin di sini untuk cara atau mungkin yang pernah terjadi seperti itu untuk meminimalisir suatu adanya bullying tersebut yang sudah pernah kami lakukan itu dari pihak sekolah itu pernah saat itu memang masih pandemi jadi bekerja sama dengan BINUS, kemudian dari BINUS itu ada motivator yang memberikan arahan atau masukan-masukan bagaimana anak-anak itu berpikir positif seperti itu. Jadi ada sosialisasi tentang pemahaman perundungan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana anak itu bisa memahami antara perbedaan satu dengan yang lainnya sehingga mereka walaupun berbeda tetapi diterapkan kepada anak-anak bahwa kita itu satu keluarga. Itu satu sekolah, satu alma mater, satu keluarga sehingga jangan ada hal-hal kecil yang nantinya akan membesar sehingga terjadi perundungan tersebut. Kemudian dilakukan suatu kebijakan mungkin terkait dengan adanya perundungan tadi atau bullying tadi. Salah satunya bagaimana dari pihak sekolah mungkin memberikan suatu kebijakan atau aturan-aturan yang tegas apabila ada pelanggaran-pelanggaran seperti bullying tersebut. Kemudian selanjutnya adalah memastikan adanya ini yang sangat menurut saya itu sangat-sangat utama adalah memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Jadi adanya komunikasi yang harus sangat intens antara guru dengan siswa, terutama di sini. Kalau enggak wali kelas ya mungkin guru BK. Cuma kadang anak dia akan merasa nyaman dengan siapa, dia akan menyampaikan dengan guru tersebut. Bisa jadi kewakasiswaan itu kadang anak akan menyampaikan suatu permasalahan yang ada di dalam kelasnya. Nah, di situ nanti akan dilakukan penanganan atau bagaimana tindakan-tindakan yang baik sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.
mohon maaf. Kemudian mengadakan kegiatan yang intinya itu dari sekolah ya. Sekolah itu melakukan kegiatan membuat ide kreatif atau aktivitas-aktivitas yang menarik sehingga di situ anak akan disatukan dalam satu kegiatan sehingga akan sama-sama berkolaborasi, bekerja sama sehingga dia akan merasa tumbuh rasa saling membutuhkan gitu. Kemudian saling bekerja sama. Setelah bekerja sama ada hasil yang maksimal sehingga mereka akan merasa senang dan itu akan sangat meminimalis adanya hal-hal tersebut. Yang sudah kami lakukan berjalan itu adalah banyak kalau di sekolah kami itu dulu ada tim basket. Tim basket itu dari anak yang mungkin ada yang tinggi banget ya, ada yang kecil gitu, tapi saya tanamkan ke anak-anak saat itu bahwa anak kecil pun dia punya potensi. Maksudnya kecil tuh dalam artian gini Bapak Ibu, tidak terlalu tinggi gitu. Orang basket tuh kan biasanya tinggi-tinggi ya, tapi dia punya kelebihan shootnya itu pasti masuk. Nah itu jadi saya menanamkan ke anak-anak bahwa satu tim itu adalah satu kekuatan. Jadi tidak ada rasa saling membuli antara satu dengan yang lainnya gitu. Adanya rasa satu keluarga. Mungkin itu Pak Gendi yang sudah pernah kami lakukan. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa Bu Ika, dan itu menjawab pertanyaan dari Pak Hendi. Terima kasih. Semoga Pak Hendi bisa puas dengan jawaban Bu Ika. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan kembali. Ini dari Pak Jahid. Saya merasa kesulitan dalam mengembangkan budaya positif pada anak-anak yang sudah terkena dampak negatif pandemi. Mohon tips dan berbagi praktik baiknya. Nah ini mungkin Bu Ani nggih yang bisa menjawab. Insyaallah nggih. Langsung aja nggih. Oke, monggo Bu. Nggih. Saya coba menjawab dari Bapak Jahid. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana mengatasi kesulitan untuk menanamkan budaya positif sementara sekarang ini pandemi COVID-19 dampaknya sangat luar biasa, terutama kaitannya dengan karakter siswa. Barangkali ini menjadi suatu isu nasional, isu dunia kalau menurut pandangan saya bahwa akibat dari kecilnya interaksi sekolah dengan anak-anak, dengan peserta didik, maka di situ transfer atau penyampaian keteladanan termasuk nilai-nilai budaya positif yang dikembangkan di sekolah tidak bisa sampai 100% kepada siswa. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana tipsnya? Menurut saya Bapak, jadi perlu ada satu contoh budaya positif di sekolah kalau budaya positif di sekolah Di situ ada satu langkah mungkin yang bisa dilakukan yang itu skalanya adalah sekolah, yaitu meningkatkan sinergitas. Meningkatkan sinergitas antara sekolah, orang tua dan siswa. Sehingga di situ barangkali dengan sinergi tersebut apa yang diharapkan oleh sekolah itu akan sampai kepada siswa dan akan diberi dorongan oleh orang tua. Saya yakin kita semuanya itu memiliki grup-grup orang tua, mungkin itu bisa sebagai saluran untuk bisa lebih meningkatkan, walaupun saya masih tidak mengatakan 100%, karena memang pandemi COVID ini jelas-jelas sangat-sangat berpengaruh sekali dengan penanaman budaya positif. Tetapi minimal dengan kita bersinergi dengan orang tua, yang diharapkan di sekolah itu seirama. Satu contoh, siswa
berangkat sekolah itu kita punya ketentuan jam 7 sudah di sekolah. Dengan kita menyampaikan, dan ini tentunya perlu dukungan lingkungan atau sistem di sekolah yang mendukung untuk menerapkan ketentuan tersebut. Pada saat di situ sudah merupakan kesepakatan di sekolah yang tentunya difasilitasi oleh kepala sekolah, dan itu kita sampaikan kepada orang tua, tentunya di situ orang tua akan juga memberikan dorongan kepada anaknya. Jam 7 sudah harus sampai sekolah loh Mas, misalnya dengan anak-anaknya. Sehingga orang tua akan menciptakan lingkungan di rumah yang mendukung anak itu berangkat ke sekolah sesuai waktunya. Jadi mohon maaf kadang-kadang itu karena ketidaktahuan orang tua, barangkali di sekolah ada ketentuan ABC, tidak semua orang tua tahu, termasuk tugas harus minimal berapa yang dikumpulkan mungkin. Ini orang tua mungkin tidak begitu sampai sejauh itu. Maka di situ dengan lebih banyak berkomunikasi, mungkin ini akan membantu kita di sekolah untuk pelaksanaan budaya positif itu dapat dilaksanakan. Sepertinya itu Bapak Cahit yang bisa saya sampaikan, intinya sinergi antar sekolah, siswa dan orang tua, serta sistem lingkungan ya, kepala sekolah yang mendukung sehingga budaya positif itu tidak 100% lagi atau tidak terlalu tinggi lah kehilangannya akibat dari pandemi. Masih ada yang hal-hal yang bisa menjadi sesuatu yang masih bisa diterapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Endah. Terima kasih, Bu Ani. Semoga menjawab pertanyaan Pak Jahit. Mungkin kita sampai di penghujung acara ini. Sebagai penutup, mungkin Bu Ika ada sepatah dua patah kata penutup, dan juga mungkin dari Bu Ani nanti, monggo dipersilahkan Bu Ika. Dari saya sedikit nih Bu Endah. Oke, Bu Ani boleh. Saya hanya menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan semangat kita di sini Bapak Ibu untuk selalu belajar dan belajar, mengingat kita sebagai guru penggerak untuk selalu bisa tergerak bergerak untuk menggerakkan juga, sehingga kita tetap semangat untuk melakukan suatu perubahan-perubahan, terutama pandangan-pandangan baru yang memang itu sudah menjadi tuntutan kita untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Demikian Bu Endah. Oke, terima kasih. Ibu Ika, monggo. Oke, baik, terima kasih Bu Endah. Terima kasih Bapak Ibu, saya hanya di sini menyampaikan terima kasih. Kita tetap bersemangat ya, untuk bagaimana belajar memajukan dunia pendidikan, melakukan suatu perubahan-perubahan, dan menemukan suatu hal-hal yang baru. Semoga ke depan akan selalu ada perubahan, progres yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap semangat, dan semoga ini lagi rame banget flu ya, saya sendiri lagi flu, mohon maaf suaranya kadang agak batuk-batuk, jadi oke juga. Semoga sehat selalu, dan sedikit saya tambahkan tadi keterangan dari Bu Ani, mungkin tambahan sedikit Bu Endah untuk yang dari pertanyaan Pak Jahit, kalau tidak salah, itu yang sudah kami lakukan adalah membuat grup khusus untuk orang tua Bu. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu selalu diketahui oleh orang tua, jadi di-share ke orang tua semua. Jadi orang tua bisa memantau dan tahu apa yang ada di sekolah dan kegiatan apa saja yang berjalan di sekolah, sehingga akan selalu ada komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dan Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Demikian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada dua narasumber hebat kita, Ibu Wahyuliani dan Ibu Ika Puji Astuti. Sehingga hari ini kita boleh berbangga dan kita boleh applause untuk semua kita. Juga kepada panitia, Pak Amin, Bu Maya, dan semua teman-teman yang hadir
sungguh apresiasi yang sebesar-besarnya bagi semua yang terlibat pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini saya mungkin ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada salah, dan mohon maaf sekali lagi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita pendidik. Semoga kita semakin dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan. Sebelum nanti kita mungkin ada foto, acara foto, kita tutup terlebih dahulu dengan mengucap nama Tuhan Yang Maha Esa. Kita berterima kasih dan bersyukur bahwa acara hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.